pertarungan pun dimulai. John Carter bertarung melawan musuh bersama Wola, dengan berbagai cara mereka melawan, agar sang putri tetap terjaga. Namun karena musuh lebih banyak, dan Carter hanya dibantu oleh Wola, dia semakin lemah, dan akhirnya mereka pun terkalahkan. Dengan bantuan pesawat helium, yang ternyata ayah dari sang putri, Carter pun terselamatkan. Ternyata di dalam pesawat itu ada sang Raja Zodanga tunangan putri yang ikut bersama. Dia pun mengakui kesalahannya dan mereka pun pergi ke istana helium bersama Carter. Di dalam gedung itu Carter diajak untuk melarikan diri bersama Kantoskan, yang ternyata semua itu telah direncanakan sang putri, agar ia bisa bertemu dengan Carter. Sesampai di ruangan Putri Mars, Carter terkejut dengan penampilan putri yang telah mengenakan pakaian pengantin. Carter berkata bahwa dirinya tak ingin putri menikahi orang lain. Namun sang putri kembali berkata bahwa dirinya terpaksa melakukan itu agar kerajaan mereka tidak diserang oleh Zodanga. Kecuali Carter mau tinggal di Mars dan bertarung melawan kerajaan Zodanga. Sang putri kembali menawarkan pilihan untuk melarikan diri ke bumi dengan menggunakan kalung Tern. Saat membacakan mantra, Carter terlambat dan sang putri pun sangat kecewa. Saat akan keluar, Carter ditangkap oleh kaum Tern yang bisa merubah wajahnya menjadi apa saja. Ternyata selama ini kaum Tern telah merencanakan pernikahan sang putri Mars bersama Saptan, di bawah cahaya 2 bulan yang akan bertemu. Dan saat sumpah pernikahan itu diucapkan maka cahaya ke-9 akan bangkit, lalu semua yang berada di Mars akan dimusnahkan oleh kaum Tern. Saat Carter akan dipindahkan ke penjara, dengan cepat Wola pun datang, langsung menggigit kalung Tern. Carter langsung mengambil kalung itu, lalu pergi menggunakan pesawat helium. Carter, Sola dan Wola datang ke suku Tarks untuk meminta bantuan melawan kerajaan Zodanga. Namun saat tiba di sana, mereka kaget karena suku Tarks tidak lagi dipimpin oleh Tar ayah Sola, malah ayahnya dipenjara dan disiksa, karena telah menyuruh Carter dan putrinya untuk melarikan diri. Di sana Tar dan Carter dilepas di lapangan besar, untuk menjadi santapan makhluk buas, yang disaksikan oleh anaknya Sola, dan semua suku Tarks. Di tengah pertempuran, Sola terjatuh di ring pertarungan, dan mereka hampir saja terkalahkan. Untung saja Carter berhasil mengalahkan hewan buas itu. Lalu Carter mengajak pemimpin Tarks sementara, yang bernama Tal untuk berduel. Tak makan waktu lama Carter berhasil mengalahkannya. Di sana John Carter mengajak kaum Tarks untuk melawan kerajaan Zodanga. Sebab jika kaum Tarks berdiam diri, kerajaan helium akan jatuh kepada kerajaan Zodanga, maka kaum Tarks pun akan musnah. Dengan mengangkat senjata adalah bukti bahwa suku Tarks siap berperang. Di saat berlangsungnya ritual pernikahan, Carter tiba dengan tepat waktu. Di pertempuran itu Carter hampir saja terbunuh oleh lawan, namun suku Tarks datang dengan tepat waktu dan langsung menyerang musuh. Setelah pertempuran itu dimenangkan oleh kerajaan helium, John Carter langsung melamar Putri Mars. Dengan ritual yang dilakukan oleh ayah sang putri, mereka pun sah dan telah resmi menjadi suami istri. Setelah melakukan bulan madu di kerajaan helium, sang putri terbangun dari tidurnya dan menemui Carter yang berada di luar kamar. Carter pun berkata, malam ini dirinya merasakan perasaan, bahwa sang putri akan selalu menyalakan lampunya, untuk menunggu dirinya. Sebelum Carter pergi keluar sendirian, sang putri berkata, cepatlah kembali ke ranjang. Karena dirinya tak ingin lagi kembali ke bumi, dibuanglah medali itu yang disaksikan oleh Wola. Saat Carter akan kembali ke kamar, Wola melihat ada yang aneh pada pengawal itu. Tiba-tiba pengawal itu berubah, yang ternyata adalah Tern, dan kembali membawa Carter pulang ke bumi. Ia pun kembali terbangun di dalam gua emas, dan ternyata temannya waktu itu, telah menyisakan tulang di dalam gua. Carter lalu bersedih meninggalkan istrinya di Mars. Ia berusaha membacakan mantra untuk kembali, namun dirinya tak memiliki kalung sebagai jalannya. Carter menyesal telah membuang medali Tern, namun ia tak menyerah untuk pulang. Gua emas itu telah menjadi hartanya untuk terus mencari medali Tern yang lainnya, agar dirinya bisa kembali ke Mars.
10 tahun dihabiskannya untuk menggali tanah untuk mendapatkan medali Tern lainnya di seluruh penjuru dunia, dengan bantuan para pekerja. Setelah 10 tahun berlangsung, mereka pun berhasil menemukan medali itu. Karena Tern bisa berubah bentuk, maka John Carter tidak mempercayai siapapun karena ia merasa selama masa pencarian ia selalu diikuti oleh kaum Tern. Lalu John Carter pun memalsukan kematiannya, dan kuburnya hanya bisa dibuka dari dalam, karena jika tubuhnya mati di bumi maka begitu pun di Mars. Di dalam buku itu tertulis bahwa keponakannya yang bernama Edgar yang sedang membaca buku dari awal film itulah yang menjadi kuncinya, hanya dialah kepercayaannya di bumi, untuk melindungi tubuhnya dari kaum Tern. Di buku itu Carter memintanya untuk membuka pintu kuburnya, sesampai di depan pintu, dirinya baru sadar bahwa kunci pintu itu adalah nama kesayangan Carter kepada Edgar, yaitu Ned. Saat pintu itu akan terbuka, tiba-tiba datanglah Tern, untuk membunuh Edgar, agar bisa masuk dan membunuh Carter. Namun saat pintu itu terbuka, Carter tak ada di dalam sana, dan dari belakang ia berhasil menembak kaum Tern menggunakan racun ikan gembung lalu mengambil medali itu. Ternyata selama di bumi, Carter tak pernah menemukan medali itu, dirinya hanya memalsukan semuanya, dan menjadikan Edgar sebagai umpannya. Carter lalu berkata, "Wahai Edgar, carilah tujuanmu, jatuh cintalah, kini saatnya waktuku untuk pulang." John lalu membacakan mantra itu, dan ya, film pun berakhir. Pesan apa yang kamu dapatkan dari film ini? Ya, silakan komen di bawah.